Tanggal 1 Desember yang lalu diperingati sebagai Hari AIDS Dunia. Banyak orang yang menganggap bahwa AIDS hanya diakibatkan oleh perilaku yang negatif. Tapi berbeda yang terjadi dengan Brian Jackson. Ia dengan sengaja disuntikan virus HIV oleh ayahnya sendiri. Alasan ayahnya sebenarnya adalah untuk membunuh Jackson sehingga dia tidak perlu membayar tunjangan ketika bercerai dengan ibunya. Namun, kenyataan berkata berbeda. Brian bisa hidup hingga usianya sekarang mencapai 24 tahun. Kasus HIV tidak hanya terjadi pada penularan melalui hubungan seksual, transfusi darah, atau bayi yang dikandung ibu positif HIV. Seperti yang dialami Brian Jackson. Dengan sengaja disuntikan darah yang terkontaminasi HIV oleh ayah kandungnya saat berusia 10 bulan. Tujuannya agar Brian meninggal dan ia tak harus membayar biaya tanggungan anak saat bercerai kelak. Perjalanan hidup untuk Brian tidaklah mulus, karena banyak hal yang harus ia hadapi, mulai dari ancaman penyakit akibat virus hingga diskriminasi yang ada. Di usia 13 tahun, Brian menemukan ketenangan diri dalam aktivitas keagamaan. Dari situ, ia berusaha menjalani hidupnya dan meski sedang sakit, tetap berusaha untuk tersenyum bercanda. Kini, di usia 24 tahun, Brian aktif berorganisasi menjadi motivator untuk melawan stigma yang ada dan menceritakan kisahnya sebagai inspirasi. Dirinya kini tidak lagi menyimpan dendam kepada sang ayah. Masih membahas tentang orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Seorang wanita yang bernama Paida Mutopo berasal dari London, Inggris, yang terinfeksi HIV dari ibunya berhasil melahirkan anak yang sehat, tidak terinfeksi HIV dan diberi nama Kai. Maida sendiri terinfeksi HIV oleh ibunya ketika ia masih kecil dan baru mengetahui bahwa ia terinfeksi pada usianya 11 tahun. Masih seputar kisah orang yang hidup dengan HIV. Paida Mutopo, wanita asal Zimbabwe yang pindah ke Inggris dan terinfeksi HIV dari sang ibu yang juga tertular HIV dari suaminya. Setelah kepindahannya, Paida merasa takut dan terisolasi. Ia pun mulai depresi dan bertingkah nakal. Namun di usia 16 tahun, Paida memutuskan untuk berani tampil ke publik sebagai seorang yang positif HIV. Ia berbagi kisahnya sebagai orang dengan HIV melalui media sosial miliknya. Saat Paida berusia 20 tahun, ia mengandung seorang bayi laki-laki. Ia khawatir jika bayinya nanti lahir dengan HIV sama seperti dirinya. Selama kehamilan, Paida diharuskan mengkonsumsi obat 3 tablet dalam 1 hari untuk menurunkan resiko penularan HIV kepada bayinya. Kemudian, seorang bayi laki-laki sehat yang dinamai Kai lahir dan dinyatakan bebas dari infeksi HIV. Vending machine biasanya berisi makanan ataupun minuman. Berbeda halnya dengan vending machine yang ada di Universitas Southwest Petroleum di Cina. Vending machine tersebut menjual alat tes pendeteksi virus HIV, dan alat tersebut dijual dengan harga sekitar Rp60.000. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan pengendalian penyakit menular. Dengan semakin banyaknya pemuda di Cina yang terjangkit oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, pihak Southwest Petroleum University di Provinsi Sichuan mulai menjual alat tes HIV lewat vending machine dengan harga jual sekitar Rp60.000 yang dijual bersamaan dengan makanan ringan. Harga tersebut terhitung murah karena normalnya alat serupa dijual dengan harga sekitar Rp600.000. Harga jual bisa ditekan karena bekerja sama dengan Asosiasi Pencegahan Penyakit Menular setempat. Cara penggunaannya pun sederhana, cukup menggunakan alat untuk mengambil sampel urin, lalu nanti dikirim ke pusat kesehatan kampus. Seluruh proses dilakukan secara anonim dan hasil tes yang keluar bisa diakses secara online. Namun, langkah penjualan alat tes HIV di vending machine mengundang perdebatan pro kontra. Mereka yang pro melihat ini adalah langkah positif dalam rangka pengendalian penyakit. Tidak semua orang terlahir dengan kondisi fisik yang sempurna, seperti halnya Firsafia Borun, seorang gadis yang berusia 7 tahun
yang terlahir dengan jantung berada di luar tubuhnya dan hanya dilapisi oleh kulit yang tipis, sehingga pada saat ia berdegup akan sangat terlihat dengan jelas. Namun, kondisi fisik tersebut tidak membuat Borun menjadi lemah. Justru, ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Virsavia Borun terlahir dengan thoracoabdominal syndrome. Kondisi ini membuat jantungnya berada di luar tubuh dan hanya dilapisi kulitnya yang tipis. Sehingga jantung gadis cilik ini akan terlihat lebih jelas ketika berdegup. Demi mendapatkan penanganan yang tepat, Virsavia terbang dari tempat tinggalnya di Rusia ke Amerika Serikat. Namun saat itu, tim medis mengaku tak bisa melakukan operasi karena tekanan darah aorta Virsavia cukup tinggi dan bisa menimbulkan resiko komplikasi jika operasi dipaksakan. Hingga sampai saat ini, terlihat jelas jika jantung Virsavia memiliki ukuran satu kepalan tangan. Meski memiliki jantung di luar tubuh, si kecil Virsavia tetap ceria. Bahkan dia bisa berenang, menari, bahkan melakukan split. Kanker payudara merupakan pembunuh kedua tertinggi setelah kanker serviks pada wanita, dan jenisnya pun bermacam-macam, termasuk jenis kanker yang langka, seperti dialami oleh Chrissy Alliance, seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Ia mengalami secretory breast carcinoma, sebuah kanker yang cukup langka karena angka kejadiannya hanya sekitar 1% dari seluruh kanker yang ada. Seorang gadis berusia 8 tahun bernama Chrissy Alliance didiagnosis kanker payudara langka yang sangat jarang terjadi dengan jumlah sekitar kurang dari 1% dari seluruh jumlah kasus kanker payudara. Ibu Chrissy, Annette Turner, mengatakan bahwa putrinya lah yang pertama kali mengetahui tumor tersebut. Saat itu, Chrissy menghampiri ayah dan ibunya dan mengatakan ia memiliki benjolan di dadanya. Sempat terkejut, Annette pun membawa Chrissy ke rumah sakit dan menjalani serangkaian tes. Menurut dokter yang menangani Chrissy, tumor pada payudaranya bisa diangkat melalui mastektomi sederhana. Sehingga semua jaringan akan diangkat untuk mencegah sel kanker kembali lagi. Namun 2 tahun pasca operasi, sel kanker mulai aktif kembali karena belum tumbuh terlalu cepat dan belum bisa merespon terapi yang diberikan. Tim dokter pun memutuskan untuk melihat dan menunggu terlebih dahulu. Orang tua Chrissy berharap putri kecilnya bisa bertahan melawan penyakitnya tersebut.